Baik, selamat datang dan selamat bergabung lagi pada materi struktur data. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang materi struktur data pertemuan kedua, yaitu topiknya konstanta dan variabel. Ya, konstanta ini sering diartikan itu ya nilai yang tidak pernah berubah, dan variabel ini adalah nilai yang ditentukan berdasarkan data yang sudah didapatkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, maka saya akan mereview kembali definisi struktur data. Ya, definisi struktur data itu dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan. Yang di sini adalah penjelasan dari penyimpanan data ini. Kita harus membedakan ini penyimpanan data di dalam memori yang berisikan instruksi program. Jadi dia akan menyimpan data ini hanya bersifat sementara, dan yang disimpan adalah bergantung dari variabel yang diberikan nilai. Ya, jadi di sinilah lebih identik dengan penentuan bahasa pemrograman. Kemudian variabel bisa kita artikan bahwa itu menyimpan suatu nilai. Jadi nilai itu sama halnya dengan tipe data, ya. Sama dengan halnya tipe data. Misalnya saya akan memberikan variabel n titik 2 sama dengan tipe data. Tipe data itu adalah merupakan nilai di dalam memori. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan tipe data, maka itu tidak ada nilainya di dalam memori. Memori tidak dapat merespon, tidak dapat memberikan ruang untuk menyimpan data tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada tipe data, proses bentuk untuk mendeklarasikan tipe data ataupun variabel. Ya, duluan tipe data baru variabel, ya, di dalam struktur data, ya. Kemudian konstanta adalah nilai dari konstanta tidak dapat berubah ataupun tetap, ya. Jadi kita harus menentukan. Jadi misalnya ini adalah X sama dengan 10. Jadi kita tentukan berapa nilai ketetapannya, ya. Itu adalah yang dimaksud dengan konstanta. Penulisannya adalah final tipe data, nama konstanta, kemudian ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Ya, jadi kita akan menentukan bentuk ataupun membuat suatu struktur, ya, supaya kita dapat mendapatkan nilai, ya. Jadi dibentuk nilai. Jadi yang berisikan dengan integer. Jadi yang dimaksud ekspresi itu adalah sum, ya, berisikan rumus sama dengan 5 ataupun inti final sum sama dengan berapa gitu. Jadi ada nilai ataupun ada bentuk yang dapat menghasilkan nilai seperti itu. Jadi contohnya adalah integer a variabel sama dengan 1 tambah 2, ya. Berapakah tambah 2? Jadi sehingga nanti dia akan menghasilkan nilai 1 tambah 2 berarti 3. 3 itu adalah nilai dari ekspresi. Nah, seperti itu. Jadi ada teknik untuk mendapatkan sebuah nilai itu yang disebut ekspresi. Jadi di dalam program itu ada yang pertama tadi kita ketahui adalah variabel, ya, konstanta, ekspresi, dan fungsi. Satu lagi fungsi. Jadi harus kita ketahui dulu terlebih dahulu, ya, apa yang menjadi fungsi, apa yang menjadi ekspresi, bagaimana konstantan, kemudian variabel, ya, operator. Jadi setelah kita mengetahui konstantan, kemudian variabel, kemudian fungsi, kemudian ekspresi, maka kita bisa memahami operator, ya. Karena operator ini adalah salah satu cara untuk memberikan ataupun menentukan nilai keputusan, ya. Jadi operator matematika aritmatik terdiri dari beberapa macam di sini. Operator meliputi beberapa operator aritmatika, operator penambahan, pengurangan, operator bit, operator penunggasan, operator perbandingan, operator bit, penunggasan, dan perbandingan, ya.
Jadi ada beberapa macam ya yang kita pelajari dalam operator. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika itu terdiri dari beberapa operator, yaitu adalah perkalian, pembagian, sisa pembagian, pertambahan, pengurangan ya. Jadi ada beberapa macam yang termasuk dari operator aritmatika. Jadi penggunaannya itu adalah bisa menghasilkan nilai yang kita inginkan. Kemudian operator penambahan. Penambahan di sini adalah menambahkan beberapa karakter. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita akan menulis ataupun mengetik di dalam sebuah Word ataupun file, di situ kita ketik ya. Kalau kita menambahkan berarti kita akan menambahkan beberapa karakter. Dan kalau menghapus itu kita melakukan backspace. Jadi seperti itulah urutan-urutannya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah x plus plus, berarti dibalas dengan x tambah 1, berarti x itu ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, itu maksudnya. Jadi bisa kita lihat ya, y sama dengan x plus plus, y sama dengan x plus plus x, kemudian x minus minus ya, seperti itu, dan kebalikan lagi. Contoh. Jadi operator bit itu dapat diartikan ya, biasa digunakan di biner ya, dan kemudian atau untuk biner atau eksklusif ya. Jadi biasanya kalau kita menerjemahkan rumus tersebut ke dalam bahasa pemrograman, contohnya ya yang berupa pangkat, yang berupa dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada istilahnya posisi digeser, ada posisi bandingkan ya. Misalnya yang dibandingkan itu adalah kita menggunakan dan ya, itu. Kemudian ada sifat operator ya, di sini sudah pernah tahu sifat operasi ya, ada bit 1 bit 2 ya, ada bit 1 bit 2 hasilnya bagaimana. Jadi percocokan beberapa bit ya, percocokan beberapa bit operatornya. Kemudian operator penugasan. Penugasan ini biasa digunakan adalah untuk menugaskan ataupun memberikan nilai ataupun mencari nilai suatu data. Contohnya sama dengan pemberian nilai adalah x sama dengan 2. Jadi kita tentukan 2 plus sama dengan penambahan bilangan, misalnya x plus sama dengan 2 sama dengan x sama dengan x tambah 2. Jadi x ditambahkan 2 ya, x tambah 2 berarti jadi 3 tambah 2 berapa, seterusnya seperti itu. Jadi biasanya digunakan dalam perulangan program seperti for dan while dan repeat until ya. Kemudian lebih besar ya, lebih besar. Jadi biasanya digunakan operator lebih besar ini, perbandingan ini ya, biasanya digunakan dalam penentuan nilai mahasiswa, contohnya ya. Jika nilainya lebih besar dari 0 dari 80, maka itu dikatakan A ataupun mendapatkan nilai A. Jika nilainya lebih besar dari atau sama dengan ya dari 80, maka nilainya adalah A, seperti itu. Ya, contohnya adalah 5 lebih besar dari 6, kan salah, hasilnya adalah salah. Ya, yang benarnya adalah 5 lebih kecil dari 6, seperti itu ya. Jadi itu adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi ada beberapa struktur program. Yang pertama program Pascal. Dalam program Pascal ini ada beberapa judul program, blok program. Ya, judul program itu diberikan nama programnya, dan blok program itu terdiri dari 3. Yang pertama deklarasi. Deklarasi ini berupa deklarasi variabel, deklarasi konstantan, kemudian deklarasi ekspresi, dan satu lagi tadi adalah fungsi ya, itu adalah deklarasi. Kemudian pernyataan. Pernyataannya ini apa yang akan kita uji ya. Yang diuji itu apa? Yang diuji itu adalah misalnya jika A sama dengan 10 ya, maka hasilnya berapa, seperti itu. Jadi ada ketentuan. Jadi di dalam program itu ada beberapa fungsi-fungsi ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian judul program bisa kita lihat di sini adalah optimal dan tidak signifikan ya.
di dalam program. Jika ditulis dapat digunakan untuk memberi nama program dan daftar dari parameter tentang komunikasi program dengan lingkungannya yang sifatnya sebagai dokumentasi saja, ya, sebagai dokumentasi, cuma nama doang, tidak ada signifikan ataupun berpengaruh pada coding program lainnya. Kemudian bisa kita lihat di sini program, contoh program diakhiri dengan titik koma, ya. Kalau di Pascal kan berarti titik koma, ya, diakhiri dengan titik koma. Contoh begin, ya, begin, ya, di dalam bahasa program memulai, ya, write line program. Jadi dia akan menulis dan membaca, ya, program tersebut. Jadi dia akan menulis dan membaca serta dia menampilkan, ya, program ini. Jadi tulisan program ini akan tampil nanti, ya, pada saat kita jalankan program. Contoh hasilnya adalah penulisan judul. Program gaji input. Ya, ini penulisan judul, ya. Program gaji input output. Jadi kalau kita membuat sebuah program itu harus kita tentukan inputnya apa, outputnya apa. Gitu. Program laporan, layar dan printer itu contohnya. Layar dan printer berarti layar, tampilan hasil dan tampilan printernya, ya, ataupun hasil cetak. Jadi ada hasil soft copy dan ada hasil hard copy. Nah, jadi itu bagian deklarasi. Deklarasi digunakan bila di dalam program menggunakan identifier. Identifier dapat berupa label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi. Ya, jadi bisa kita lihat di situ ada beberapa kumpulan-kumpulan, ya, yang ada di dalam deklarasi, ya. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi, ya, kalau misalnya deklarasi tipe adalah nilai, tipe data sederhana yang terdiri dari tipe data standar dan tipe data yang didefinisikan oleh pemakai, ya. Berarti ada tipe data standar bisa dibaca dan definisikan ada, ya, enumerates, ya. Itulah didefinisikan oleh pemakai. Ini jarang digunakan, yang sering digunakan adalah tipe data standar, ya. Kemudian tipe data terstruktur, ya, bisa kita menggunakan fungsi array, record, file, dan set. Terstruktur ini dalam bentuk data blok, ya, blok data ataupun baris data. Kemudian tipe data penunjuk, ya, tipe data penunjuk ataupun disebut dengan pointer, ya. Contoh mendefinisikan tipe data sederhana. Program contoh definisi tipe data sederhana, ya, berarti nomor sama dengan integer, lagi sama dengan lagi, dan nilainya. Jadi diberikan nilai, ya, ini standar, ya, diberikan nilai ataupun tipe data setiap variabel. Ya, nah, jadi cara membacanya bisa dilihat di sini, ya. Nah, jadi contohnya ada prosedur x, y, dan integer, ya, ada prosedur, kemudian deklarasi fungsi. Ini bisa dicoba, ya, fungsi, ya. Kalau fungsi ada program contoh fungsi atau layar, function tambahan x, y, integer begin tambah x ditambah dengan y, n, ya, program utama begin write len 2 tambah 3, dia akan menambahkan 2 tambah 3 ini, ya, berapa hasilnya. Jadi di sini ada tulisan operator, di sini ada tulisan keputusannya. Ya, berarti 2 tambah 3 berarti sama dengan 5. Outputnya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2 dan 3 ini adalah pemanggilan ataupun penambahan tambah dengan 2 dan 3, pemanggilan dari variabel, ya, nama variabel tambah. Mulai dari variabel. Nah, itu contoh programnya. Ya. Dan begitu seterusnya statement. Statement ini adalah sederhana, ada juga statement terstruktur, ya. Sederhana ini yang biasanya digunakan dalam perancangan sebuah program, dan kalau struktur ini adalah sering digunakan dalam perancangan struktur data ataupun pemodelan struktur data. Statement sederhana adalah statement yang tidak mengandung statement yang lainnya. Artinya tidak ada pengaruh dengan statement lainnya, dia hanya berdiri sendiri, ya, itu tunggal. Tapi statement terstruktur adalah statement yang dibentuk dari komposisi beberapa statement. Jadi ada beberapa atribut, ada beberapa baris data dengan hanya satu
tipe data ataupun hanya satu blok, ya, satu data. Jadi ada beberapa susunan, ya. Jadi struktur itu adalah merupakan susunan. Nah, dapat kita lihat baris keterangan, ya. Char, string, integer, real, dan bool, ya. Kemudian perulangan, ada beberapa pengulangan, penjelasan pengulangan, while do, ya. Jadi mungkin pernah Anda belajar, dan nanti silakan dicobalah coding program ini, adalah merupakan praktiknya, ya. Ini praktiknya semua, silakan dicoba. Konstantan, bagaimana mendeklarasikan jenis konstantan, ya, sudah ada. Itu. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang silakan ditanya dan melalui komentar-komentar, dan di Classroom pun bisa ditanya, ya. Saya akhiri saja sampai di sini. Selamat sore.